Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Siregar dari Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. Saya di sini akan mempresentasikan mata pelajaran Semantik Bahasa Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fauzi SSM Hum. Di slide video kelima saya ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian medan makna dan perubahan makna. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang akan saya jelaskan pertama kali yaitu tentang pengertian medan makna. Medan makna atau semantik domain atau semantik field atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam hal alam semesta tertentu. Misalnya, nama-nama warna dan nama-nama perabotan rumah tangga. Sebuah medan makna menurut Trair tahun 1934 dapat diibaratkan sebagai mosaik. Jika makna satu kata bergeser, maka makna kata lain dalam medan makna tersebut juga akan berubah. Itu menurut Lehler tahun 1974. Sedangkan medan makna menurut Kamus Linguistik tahun 1997 merupakan kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubungan dan berkaitan disebabkan kehadiran masing-masing dalam konteks yang serupa. Untuk menggambarkan hubungan suatu butir leksikal, kata atau antar kata melalui satu medan makna yang dikongsi oleh kata yang lain dalam suatu bidang tertentu dapat diungkapkan melalui komponen makna yang terdapat dalam kata-kata dalam suatu bidang tertentu tersebut. Menurut Krida Laksana tahun 1993 menyatakan bahwa medan makna atau semantik field atau semantik domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Kata-kata atau leksem-leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan atas kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki kata-kata itu. Umpamanya kata-kata kuning, merah, hijau, biru, dan ungu berada dalam satu kelompok yaitu kelompok warna. Dan misalnya lagi kata remaja juga memiliki makna yaitu belum dewasa, keras kepala, bersifat kaku, suka mengganggu, dan membantah, serta tidak konsisten. Jadi, pengelompokan kata di atas di dalam medan makna ini hanya bertumpu pada makna kata dasarnya saja, atau makna kata denotatifnya saja, atau makna pusatnya saja. Dalam pembicaraan tentang jenis makna, ada juga yaitu jenis makna kolokasi. Yang dimaksud di sini adalah makna kata tertentu berkenaan dengan keterikatan kata tersebut dengan kata yang lain yang merupakan kolokasinya. Misalnya, kata cantik, tampan, indah sama-sama bermakna denotatif yaitu bagus. Tetapi kata tampan memiliki komponen atau ciri makna untuk seorang laki-laki. Sedangkan kata cantik memiliki komponen atau ciri makna untuk seorang wanita atau perempuan. Dan kata indah memiliki komponen atau ciri makna untuk manusia. Oleh karena itu, ada bentuk-bentuk pemuda tampan, gadis cantik, lukisan indah, dan sedangkan bentuk pemuda indah dan gadis tampan tidak dapat diterima dalam makna kolokasi. Itulah yang disebut dengan makna kolokasi. Oke, selanjutnya perubahan makna. Perubahan makna juga disebut dengan pergeseran makna, pengembangan makna atau penyimpangan makna, merupakan evolusi penggunaan kata biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Dalam linguistik akronis atau historis, perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna
dari sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna dan konotasi yang dapat ditambah, dikurang, atau diubah sepanjang masa. Sehingga kognat lintas ruang dan waktu dapat memiliki makna-makna yang sangat berbeda. Pengkajian perubahan makna menjadi bagian pengkajian seperti etimologi, onomasiologi, dan semantik. Ada beberapa jenis perubahan makna. Yang pertama, perubahan makna generalisasi. Generalisasi yaitu perluasan makna. Perluasan makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang mengalami berbagai penambahan makna yang keseluruhannya digunakan secara umum. Perubahan makna dari yang lebih khusus ke yang lebih sempit atau yang lebih umum atau ke yang lebih luas. Cakupan makna baru tersebut lebih luas daripada makna lamanya. Misalnya, kata saudara, kakak, dan adik awalnya digunakan terbatas hanya untuk orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga. Tetapi makna kata ini meluas sehingga bisa juga digunakan untuk kata ganti sapaan seseorang. Dan contoh kedua dari kata berlayar. Berlayar dulu adalah suatu kegiatan melaut dengan menggunakan perahu layar. Namun saat ini, meskipun tidak menggunakan perahu layar, apapun yang berkenaan dengan pergi ke laut disebut dengan berlayar. Karena di dalam kata berlayar terdapat makna generalisasi atau perluasan makna. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu spesifikasi. Spesifikasi atau penyempitan makna. Penyempitan makna adalah makna suatu kata semakin memiliki spesifikasi atau spesialisasi, spesial, perubahan makna dari yang lebih umum atau luas ke yang lebih khusus atau sempit. Cakupan baru sekarang lebih sempit daripada makna lamanya atau makna mulanya. Contohnya dapat saya contohkan dari kata guru. Guru dahulu dimaknai sebagai siapa saja yang mengajar atau membimbing seseorang disebut dengan guru. Tetapi saat ini kata guru lebih dikenal sebagai seorang yang berprofesi yang mengajar dan mendidik seseorang mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Begitu juga dengan kata dosen, merupakan pengajar dan pendidik di tingkat universitas, tingkatnya lebih tinggi daripada guru. Karena dalam kata dosen dan guru memiliki penyempitan pada makna katanya. Guru khusus mengajar mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Sedangkan dosen di tingkat yang lebih tingginya yaitu universitas. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ameliorasi. Ameliorasi yaitu peninggian makna. Ameliorasi atau peninggian makna adalah suatu kata memiliki makna yang memiliki nilai atau konotasi lebih baik dari makna sebelumnya. Perubahan makna yang mengakibatkan makna yang baru dirasakan lebih tinggi, hormat, halus, baik nilainya daripada makna lamanya. Contohnya yaitu dari makna kata wanita dan istri mempunyai nilai yang dirasa lebih tinggi, lebih halus, dan lebih hormat apabila kita mengucapkannya. Dari kata perempuan atau bini, meskipun pada awalnya memiliki nilai yang sama, saya beranggapan bahwa wanita dan istri mempunyai nilai yang dirasakan lebih tinggi daripada kata perempuan atau bini, karena perempuan atau bini dapat bermakna negatif. Dan seperti contohnya dalam kata perempuan yaitu perempuan malam, tuh dapat bermakna negatif. Tidak hormat atau dirasakan tidak tinggi atau nilainya tidak baik gitu. Oke, nomor 4, peyorasi. Peyorasi atau penurunan makna kata. Peyorasi atau penurunan makna kata adalah
apabila suatu kata akhirnya dianggap memiliki nilai rendah atau konotasinya negatif. Perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah, kurang baik, kurang menyenangkan nilainya daripada makna lamanya. Contohnya yaitu kata kaki tangan. Pada umumnya memiliki makna yaitu pembantu. Namun karena mengalami perkembangan pada kata kaki tangan, akan berubah maknanya menjadi kaki penjahat dan mata-mata musuh. Kedua kata tersebut bermakna pembantu juga, tetapi lebih rendah maknanya daripada kata kaki tangan. Yang selanjutnya nomor 5, sinestesia. Sinestesia yaitu pertukaran makna. Sinestesia ialah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda, dari indera penglihatan ke indera pendengaran, dari indera perasa ke indera pendengaran, dan sebagainya. Misalnya, kata indah pada hakikatnya hanya bisa diindrakan dengan indera penglihatan saja. Namun, dalam konteks kalimat, kata indah dapat diindrakan oleh indera yang lainnya juga. Misalnya pada kalimat, luar biasa indah sekali suaranya. Kalimat ini dapat diindrakan dengan indera pendengaran. Karena di situ tertulis, saya garis bawahi, indah sekali suaranya. Berarti kalau suara kita dapat mendengarnya. Berarti kalimat ini dapat diindrakan dengan indera pendengaran. Selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu asosiatif. Asosiatif atau persamaan makna yaitu perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Pada hakikatnya, asosiasi disebabkan oleh adanya perubahan pengguna dalam lingkungan masyarakat bahasa. Misalnya, dalam kata kursi, kita mengetahui bahwa kursi adalah salah satu perabotan rumah tangga yang digunakan untuk duduk. Sedangkan dalam konteks lain, kata kursi bisa berupa dimaknai sebagai kedudukan, jabatan, atau pangkat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari slide video kelima saya ini tentang medan makna dan perubahan makna. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.